Dering telepon di tiap pagi membuka ingatan jati dirinya terkubur dan terlupa. Christine. Yes? It's Dr. Nash. Termasuk jati diri lelaki yang mengaku sebagai suaminya. Oh lala. Selamat datang di edisi kedua Miss Bar Channel. Di edisi kedua ini, Miss Bar akan membahas sebuah film yang rilis di tahun 2014 berjudul Before I Go to Sleep. Kristen Lucas yang diperani Nicole Kidman menderita amnesia akut pasca tragedi penyiksaan yang dialaminya, membuatnya kehilangan semua memorinya setiap kali terbangun di pagi hari. Perjuangan Kristen untuk menemukan jati dirinya akhirnya menuntunnya pada misteri pelaku dan juga sosok lelaki yang menjadi suaminya. Tak berlama-lama lagi, saudara sebangsa dan setanah air, maupun yang tidak sebangsa dan tidak setanah air. Before I Go to Sleep, cureng. Adegan dibuka saat Kristen terbangun di pagi hari. Di sampingnya terbaring seorang lelaki. Kaget, heran, dan sedikit ketakutan, Kristen menuju toilet. Puluhan foto-foto dirinya terpajang di dinding. Masih dengan kebingungan, Ben menjelaskan bahwa dia adalah suaminya dan telah menikah selama 14 tahun. Ben, I'm your husband. We've been married for 14 years. You were doing an MA in history. Is every day like this? What do I do? You stay at home. Work from home? I just sit around all day. When you wake up in the morning, it's all gone. My mind will erase everything that I know, everything that I did today. Foto-foto yang ditempelkan Ben dimaksudkan untuk mengingatkan Kristen setiap dia baru terbangun dari tidurnya pasca kecelakaan di kepala Kristen yang menyebabkan Kristen hanya mampu mengingat kejadian di satu hari dan akan terhapus setiap dia terbangun esok harinya. It was a bad accident. You had head injuries. And you have problems remembering things. Sebelum pergi ke kantor, Ben pun menuliskan catatan-catatan penting di sebuah papan putih untuk membantu Kristen memulai hari-harinya di rumah. Sanitary towels, toiletries, a couple of things you're allergic to. Tak berselang lama setelah kebagian Ben, suara telepon berdering. Suara di ujung telepon, Christine, it's Dr. Nash. mengaku sebagai Dr. Nash, ahli terapis yang membantu pengobatan dan penyembuhan Kristen. Trying to figure out precisely what's caused your problem and whether there's anything we can do to fix it. Christine, I want you to do something for me. I want you to open the wardrobe in your bedroom. What am I looking for? We're looking for a shoebox. Sebuah kamera diberikan Nash untuk membantu Kristen mengingat dan menggali memori Kristen yang hilang. I want you to switch the Di camera. pagi hari, Dr. Nash akan menghubungi Kristen dengan kata-kata yang hampir sama dan menuntunnya menemukan kamera yang disimpannya di almari pakaian. Kamera yang digunakan sebagai catatan harian Kristen. Sesi terapi dilakukan Nash dan Kristen tanpa sepengetahuan Ben. Wake up tomorrow like I did this morning. Saw you in the park 6 months ago, quite by chance. In fact, I recognized Dr. Nash bertemu dengan Kristen tanpa sengaja di sebuah taman 6 bulan sebelumnya. that I was a neuropsychologist and that I was preparing a paper on atypical psychogenic amnesia and that I was prepared to treat you. You agreed to give me the telephone numbers you had written in your diary. Tragedi penyiksaan yang dialami Kristen membuat Dr. Nash tertarik untuk mengadakan penelitian dan pengobatan terhadap penyakit amnesia yang dialami Kristen. Memory chip I can find. At least this will bring some continuity to your 10 years ago, you were found on an industrial estate. According to the medical report, your injuries were commensurate with repeated blows to the head. Some newspaper articles, mostly tabloid. There's very little information about the actual attack. That someone tried to kill me. No one knows. No one but you. I don't think Ben should know about the camera. Tiap pagi Dr. Nash menjemput Kristen untuk menjalani terapi di kantornya dan kemudian mengantarnya kembali ke rumah. If I don't tell Ben, how will I know the camera even exists? You could hide it at the bottom of your wardrobe. I'll call you in the morning to remind you. Do you really think this is a good idea? Actually, it's very rarely effective. Scene kemudian berlanjut saat Dr. Nash membawa Kristen ke sebuah tempat di mana Kristen ditemukan terluka dan berdarah pasca insiden penyiksaan yang dialaminya. Yeah, that's where I found you. Come off shift. Miss Lucas was
naked. You couldn't remember. You were very confused. There was blood everywhere. What was I doing by the airport? Well, there are a lot of hotels in the area. Kunjungan itu kemudian menyisakan begitu banyak pertanyaan di diri Christine. Was I raped? The police report suggested not. I'm married. I don't think I would be the kind of person who would cheat on my husband. How do you know? Whatever happened that night, I have to remember. Termasuk siapa yang melakukan penyiksaan kepada dirinya, yang membuatnya terkapar dengan selimut hotel membungkus tubuh telanjangnya. Yourself what or who it is. Go ahead. Go ahead. Beberapa penggalan memori lama melintas samar di ingatan Christine saat dirinya menjalani sesi terapi di bawah pengawasan Dr. Ness. You okay? Sebuah foto wanita bernama Claire yang diambil Dr. Ness dari file pribadi Christine kemudian membawa sedikit ingatan Christine walau samar. Called Claire. Claire. This isn't the first time you've remembered Claire. Malam itu karena desakan Christine, You hide them. You hide a piece of my past To from me. protect you. From what? After a while, she stopped calling or even... Ben akhirnya membuka sedikit sosok Claire. Claire merupakan teman dekat Christine. Namun menurut pengakuan Ben, sejak kecelakaan yang dialami Christine, Claire pindah ke lain kota dan tak pernah menghubungi ataupun menjalin kontak lagi. Trust Ben. Christine menganggap Ben berusaha menyembunyikan masa lalu Christine. Hello? Christine? Hello, it's Dr. Nash. Pagi itu saat Christine melihat rekaman kameranya, beberapa foto termasuk foto Claire yang sebelumnya dia tempel, didapatinya telah hilang. Sepertinya Ben berusaha agar Christine tidak perlu mengingat-ingat orang lain yang ada di kehidupan sebelumnya selain Ben. Scene kemudian berlanjut saat Christine menyadari bahwa dirinya pernah hamil dan memiliki anak. You alright? I'm pregnant. Dengan panik, dia segera menghubungi Ben di kantor. We have a child. We have a child, a little boy, don't we? Tak perlu waktu lama, Ben pun kembali ke rumah. Where is he? I can't talk to you standing in the rain. Why are you hiding him from me? Where is my son? Somebody's dead. He died. No! He died. Sambil berusaha menenangkan Christine, Ben memberitahu Christine mengenai Adam, buah hati mereka yang telah wafat. Eight. Keep these in the garage for safety. Christine pun merasa terpukul, sekaligus merasa bersalah. Adam Thomas Lucas. Where was I? In and out of hospitals. I can't do it. I can't do this. I'm so sorry. Ben's been through all this before, but it's new for me. And it'll be new the next day, and it'll be new the next day, and every day for the rest of my life. Esok paginya saat terbangun, sebuah penggalan memori sempat muncul di pikirannya mengenai sebuah nama, yang kemudian coba ditanyakan Christine saat sesi terapi dengan Dr. Ness. Lelaki bernama Mike yang muncul di ingatannya. Diyakini Christine adalah nama lelaki yang melakukan penyiksaan atas dirinya. Mike, the man who did this to me. Come here, come on. It's okay. It's okay. Saat berusaha menenangkan Christine, Dr. Ness terbawa perasaan. Sementara Christine melihat name tag di dada Dr. Ness bertuliskan Mike Ness. Christine, I'm sorry. Dengan takut, Christine pun keluar dari mobil dan berlari. Dr. Ness berusaha mengejar dan kemudian memberikan obat penenang ringan dan mengantar Christine pulang. Saat tersadar dan menerima telepon Dr. Ness, Christine berkeyakinan bahwa Dr. Ness adalah lelaki yang dulu pernah menyiksanya dan bermaksud menceritakan terapi yang dilakukannya dengan Dr. Ness kepada Ben. Namun Dr. Ness mencegahnya
dan menyampaikan bahwa Christine mengalami gejala imajinasi palsu yang kerap dialami pasien. We call it confabulation, your imagination filling in the gaps in your memory, turning me into the man who did this to you. Dr. Ness kemudian meminta Christine menemuinya dan menyampaikan informasi yang didapatnya mengenai Ben. Saat bertemu Christine, Dr. Ness menyampaikan bahwa petugas administrasi yang bekerja di tempat perawatan Christine sebelumnya menyampaikan bahwa Ben dan Christine telah bercerai 4 tahun silam. According to her records, Ben divorced you 4 years ago. This is her number. Dr. Ness juga memberikan nomor telepon Claire. Scene kemudian berlanjut saat Christine menghubungi Claire dan sepakat untuk bertemu. Hi, you've reached Claire. Leave a message. Claire, it's Christine Lucas. Chrissy, darling, it's me, Claire. I remember you. Pertemuan Christine dengan Claire membuka satu fakta baru yang berbeda dengan informasi yang selama ini dia peroleh dari Ben. Claire mengatakan bagaimana dia berusaha menghubungi Christine, namun kemudian dia kehilangan jejak Christine. Pertemuan itu juga membuka sosok lelaki idaman lain yang hadir di dalam rumah tangga Christine dan Ben. Walau nama dan identitas lelaki itu tak pernah diungkapkan Christine pada Claire. I didn't tell you his name. You wouldn't give me any details about him. Perselingkuhan Christine dengan lelaki lain pun diungkapkan Claire baru diketahui Ben dari informasi polisi pasca tragedi penyiksaan yang dialami Christine. Did Ben know? Not until the police found you. Sebuah surat yang dulu sempat dititipkan Ben ke Claire untuk Christine juga diserahkan Claire ke Christine. I had to give it to you if you were ever well enough to read it. I can't bear to say the words, but I've decided to leave you. Dalam suratnya, Ben menuliskan bagaimana dia harus pergi membawa Adam menjauh dari Christine demi menjaga kesehatan mental Adam. Ben dalam suratnya juga menyatakan bagaimana Christine pernah melukai Ben sambil berniat membawa pergi Adam karena khawatir Ben akan menjauhkan Christine dari Adam. I've tried so hard to find another way, Chris. Saat kejadian itu, Adam mengalami ketakutan setiap kali menemui Christine. Saat membaca surat yang ditulis Ben, Christine merasa semakin bersalah dan bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan Ben. Malam itu rekaman kamera yang selama ini dia sembunyikan, dia berikan ke Ben dengan maksud agar Ben mengetahui bahwa Christine menghargai apa yang telah dilakukan Ben dan berharap dapat memperbaiki hubungannya dengan Ben. Hector, and my life is nothing without you. Namun reaksi Ben sungguh di luar dugaan. Ben menamparnya dan kemudian pergi dengan marah. I've been seeing a doctor, Dr. Nash, for a few weeks. He gave me the camera to hold on to my memories. I understand why you left. I understand everything now. You're so good to me. I love you. I love you so much. Dengan sedih dan kebingungan, Christine berusaha menghubungi Claire dan menceritakan apa yang dilakukan Ben. Claire yang tak kalah kagetnya berusaha menenangkan Christine dan berjanji akan menghubungi Ben. Tak lama Claire pun kembali menelpon, membawa berita yang semakin membuat Christine terkejut. Hello, I spoke to Ben. He says he's been living alone, Chris. Ben yang dihubungi Claire mengaku bahwa selama 4 tahun ini, dia hidup sendiri dan tidak bersama Christine. Christine, describe Ben to me. Ketika Claire meminta Christine menyebutkan ciri-ciri Ben, sebuah kalimat membuat Christine shock bukan kepalang. But it's not Ben. I need to know where you're living. I can't remember. Lelaki yang selama ini mengaku Ben suaminya, ternyata bukanlah ciri-ciri sosok Ben yang menjadi suaminya. Claire berusaha meminta alamat Christine, namun suara mobil Ben samar terdengar di luar. Dengan diam-diam Christine berusaha keluar lewat sebuah pintu di belakang. Namun Ben membiusnya dan menyeretnya. Esok pagi saat Christine terbangun, suara Dr. Ness mengingatkannya akan kamera jurnal hariannya. Beberapa potongan rekaman video tanpa disadari Christine telah dihapus Ben. Ben juga mengambil ponsel Christine, hingga Dr. Ness tidak bisa menghubungi Christine. Christine, it's me.
just wanted to make sure. Siang itu Ben menemui Dr. Ness dan memintanya untuk tidak menghubungi Kristen lagi. Dr. Nash, stay the fuck away from my wife. Scene kemudian berlanjut saat Ben dan Kristen melaju ke arah sebuah hotel. Awalnya Kristen sedikit bingung apa maksud Ben membawanya ke tempat itu. Tanpa disangka, beberapa kenangan kemudian terlintas di ingatan Kristen. Ben yang ternyata bernama Mike akhirnya menjelaskan bagaimana selama ini dia berpura-pura menjadi Ben, suami Kristen. What is Christine and Mike? No. Mike juga menjelaskan bagaimana Ben meninggalkan Kristen di tempat terapi. Mike yang menjadi pacar gelap Kristen, kemudian mengeluarkan Kristen dari pusat terapi dengan berpura-pura sebagai suaminya. Why do you have to go and do that for? You see, this is what I'm talking about. This is what happens. Kebohongan yang semakin lama semakin dilakukan dengan harapan ingatan Kristen menjadi membaik. Namun semakin lama, Mike bosan menjadi orang lain dan berharap bahwa Kristen menyadari bahwa Ben suaminya telah pergi dan hanya ada dirinya yang peduli pada Kristen. Malam itu saat Kristen bermaksud mengakhiri hubungan gelapnya dengan Mike yang tidak terima kemudian melakukan penyiksaan kepada Kristen hingga mengakibatkan cedera parah di kepalanya yang membuatnya kehilangan memori. Kristen yang mulai samar menangkap bahwa Mike lah pelaku penyiksaan dirinya 10 tahun lalu, berusaha untuk keluar dari kamar dan pergi meninggalkan Mike. Namun Mike yang tidak terima menyiksanya. Tak jauh beda dengan kejadian yang dialaminya 10 tahun lalu. Hanya kali ini, Kristen berhasil memukul Mike dan kabur dari kamar hotel. Ray is everything that I know, everything that I need. Esok harinya di rumah sakit, Dr. Ness mengunjunginya. My name is Dr. Nash. I'm a neuropsychologist. I treated you for several weeks. But I'm not here today as your doctor. I'm here as a friend. And you're safe now. The man that did this to you is in police custody. He's going to be in prison for a very long time. Christine, I brought you a visitor. I'm hoping this may be the breakthrough we've been looking for. Untuk membantu pemulihan ingatan Kristen, Dr. Ness juga membawa Ben dan Adam menemui Kristen. Christine, it's Ben. If I'd have known you were in any kind of danger, I'd never have stayed away. My son, Chris, and he loves you very much. We both do. Ben terpaksa meninggalkan Kristen di pusat rehabilitasi pasca penyiksaan yang dialaminya. Untuk menyelamatkan kondisi mental Adam, anak mereka satu-satunya. Bill, what's the first thing you say to yourself? I say, what's for breakfast? What do you say, Piglet? Saat Adam dipertemukan kembali dengan Kristen, dialog antara Adam dan Kristen yang dulu kerap dilakukan menjadi scene penutup film ini. I remember. Gimana menurut teman-teman film ini? Saran dan kritik silahkan bebas di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang setia tanpa jeda. Nantikan review film lain di edisi Misbar selanjutnya. Salam kemerdekaan, salam persaudaraan, salam perjuangan. Adios amigos.